Halo, selamat malam semua. Selamat datang kembali di kelas. Kejadian lain di sekolah, masih bareng gue Jasmine. Dan gue Onga. Kita berdua akan berbagi kisah, cerita kejadian lain di sekolah. Kita mau ngingetin nih buat teman-teman Podkece, walaupun saat ini protokol penanganan virus COVID-19 udah dilonggarin, tapi kalian tetap harus waspada sama penularan virus ini. Ingat, selalu cuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas, pakai masker saat di luar rumah, tetap berusaha jaga jarak, dan hindari kerumunan-kerumunan orang banyak. Harus terbiasa dengan new normal ya teman-teman Podkece. Nah, agak beda dari episode-episode sebelumnya, malam ini cerita yang akan kita angkat adalah cerita dari sekolah yang nerapin sistem asrama. Cerita ini dikirim dari akun Instagram dengan nama @lafayetelaval dan menceritakan kejadian lain di sekolahnya, yaitu pesantren. Selama ini gue pikir hal-hal horor gitu jauh dari dunia pesantrenan loh, Kak. Bener, pasti banyak juga orang yang beranggapan kayak gitu. Tapi jujur, cerita yang dikirim sama Lafal horor banget. Gue yakin teman-teman Podkece udah gak sabar buat dengerin ceritanya tuh, Kak. Oke, sebelum Kak Onga ceritain kejadian lain di sekolahnya Lafal, gue cuma mau bilangin, kalian juga bisa ngirim cerita menarik kejadian lain di sekolah kalian untuk kita bagi ke teman-teman Podkece. Caranya, kalian cukup follow dan message kita di akun Instagram dan Twitter kita di @pojok_. Dan sekarang Pojok Kelas bisa kalian dengerin juga di YouTube nih teman-teman Podkece. Kalau gitu, yuk kita dengerin cerita kejadian lain di sekolah kiriman dari Lafayetelaval. Kejadiannya waktu gue pesantren tingkat SMP di daerah Bandung. Gue pernah denger dari senior di pesantren kalau sering ada penampakan hantu cewek berpayung merah di sekitar pesantren. Dia sendiri pun pernah ngalamin. Ada juga temen gue, sebut aja Umay. Waktu dia lagi sakit, dia tinggal di asrama dan gak ikut belajar malam di balai pesantren. Sekitar jam 9-an malam, gue sama teman-teman balik ke asrama. Di seberang asrama ada pohon-pohon bambu. Dari asrama ke pohon bambu itu sekitar 100 meter, jadi lumayan jauh. Nah, si Umay lari ke arah pohon bambu. Karena kita khawatir dia kenapa-napa, buru-buru kita kejar. Akhirnya kita dapetin dia geletak di tanah gak sadarin diri. Kita bawa Umay balik ke asrama, dan setelah sadar kita coba tanya kenapa dia lari ke arah pohon bambu itu. Umay bilang dia ngerasa dipanggil dan diajak ke arah situ. Kita bingung, karena kita semua belajar di balai dan cuma dia yang ada di asrama. Kita tanya lagi, siapa yang ngajar? Dia bilang ada sosok wanita cantik berpayung merah yang manggil dia ngajak ke tempat itu. Setelah hari itu, kejadian di pesantren makin aneh dan makin horor tiap malamnya. Di pesantren gue, di setiap malam Jumat, rutin yasinan. Pernah kejadian, waktu kita semua lagi yasinan, tiba-tiba Umay kesurupan dan ngeluarin darah dari mulutnya. Bukan cuma satu kali, tapi sering banget Umay kesurupan dan selalu ngeluarin darah dari mulutnya. Karena makin sering terjadi hal-hal aneh, Pak Kiai waktu itu perintahin santri untuk baca yasin setiap abis sholat maghrib di asrama laki-laki dan perempuan secara bergantian. Di hari pertama di lorong asrama putri, baru beberapa ayat dibacain, Umay langsung gak sadar. Mulutnya juga mengeluarkan darah. Santri-santri lain panik, ada beberapa yang mau coba nolong nyadarin Umay. Waktu kita semua ngedeket, tiba-tiba Umay ngamuk. Umay ngamuk sambil teriak-teriak, suaranya persis banget kayak suara nenek-nenek. Beberapa santri tetap berusaha untuk coba nyadarin dia.
Tapi entah kenapa Umay tiba-tiba berdiri tegap, pelan-pelan badannya terangkat sampai kakinya sama sekali nggak nyentuh lantai. Satu persatu teman-teman yang lain mulai kesurupan. Karena keadaan semakin parah, semua santri melarikan diri. Ada yang sembunyi di asrama perempuan, ada yang kabur balik ke asrama laki-laki, dan gue kabur keluar pondok. Saking takutnya gue sama teman-teman kabur gak pakai sendal. Malam itu kita mutusin untuk nginep di rumah temen salah satu santri yang ikut kabur bareng gue. Kebetulan rumahnya gak jauh. Dan kita baru balik ke pondok setelah subuh. Keadaan juga udah tenang. Setelah kejadian itu tadi, suasana di pondok sedikit beda. Banyak peraturan yang gak jalan. Anak-anak santri juga banyak yang ngerasa ketakutan, termasuk gue. Tapi pelan-pelan keadaan mulai membaik dan kembali normal. Demikian cerita dari gue, Kak. Sumpah serem banget. Itu keangkat sampai gak napak di lantai, gue kira di TV doang. Pasti anak-anak santri pada shock berat itu. Dan apa ada hubungannya sama sosok cewek berpayung merah tadi? Gue kok agak-agak merinding penasaran ya, Jasmine. Gue mau coba ngobrol lagi deh sama pengirim ceritanya. Nah, kalau teman-teman Podcast masih penasaran juga kayak Kak Onga, bisa ngobrol langsung sama pengirim ceritanya. Disapa aja akun Instagramnya @lafayetelaval. Support kita dengan terus mendengarkan episode-episode terbaru. Dan jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter kita di @pojok_. Buat kalian yang mau dengerin via YouTube, ketik aja Pojok Kelas di pencarian YouTube. Kalau udah ketemu, klik subscribe dulu, klik like, dan silahkan berkomentar. Oke deh teman-teman Podcast, cukup sampai sini dulu kelas hari ini. Sampai jumpa minggu depan dan selamat malam Jumat. Bye.